sama Taichan. Enak. Ini loh sama Taichan yang aku bikin. Bahkan yang kalau aku dicocok sama Taichan yang pedes banget. Ya, oke. Soalnya ini mau berangkat di kameramennya. Nah, jadi sebenarnya ini gara-gara aku seneng jajan, seneng nyemil, cemilan-cemilan Bandung. Aku sampai nyari-nyari jauh-jauh ke Bogor, ke Bandung untuk cari basreng ini. Basreng loh, hal yang receh gitu, yang tapi emang jarang ditemuin basreng yang enak, yang higienis gitu kan. Jadinya sampai aku bilang, dia udah tahu nih kalau misalnya aku lagi bete-bete kayak gitu, yuk kita beli basreng, yeay ayo. Terus saking aku senengnya, kita sampai jauh-jauh susulin ke Bogor dan ke Bandung. Pulang pergi lagi. Terus dia selalu bilang kalau aku udah makan basreng itu kayak priceless banget, ngeliat kamu tuh happy makan basreng gitu. Nyanyi-nyanyi. Makan basreng aja sambil nyanyi. Iya, gonjreng sampai lagi nyanyi-nyanyi kayak gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak aku bikinin bisnis, katanya. Apaan? Bisnis basreng? Hah? Aku langsung excited gitu. Tapi ini kita sistemnya jualannya gerobakan, nggak apa-apa, katanya. Kamu nggak gengsi? Enggak dong, kenapa mesti gengsi? Ayo aku mau, aku excited banget. Bahkan dari hal yang kecil, bahkan bisa jadi hal yang besar kalau kita bisa nekunin, kita bisa enjoy bikin ini jadi sesuatu yang besar. Kenapa enggak? Ini challenge buat kita gitu, aku bilang gitu. Aku pengen meng-high levelkan basreng gitu kan, jajanan lokal gitu kan. Siapa tahu jadi interlokal, karena kenapa? Karena awarannya pun udah nyampe Turki, Singapura, Malaysia gitu. Berarti itu basreng ini memang banyak penggemarnya gitu, dan dia juga akhirnya ya udah kalau mau ayo katanya gitu. Tapi ternyata ini jadi realisasi ya, terrealisasi juga gitu, dan dengan sistem yang rapi, sistemnya juga kemitraan. Jadi teman-teman, sebenarnya saya bikin usaha ini dengan suami bukan semata-mata ingin cari untung sendiri, untung gede, enggak sama sekali. Tapi aku ingin ngasih sama suami, ingin ngasih lapangan usaha atau enggak jenis peluang bisnis, supaya teman-teman juga mungkin siapapun yang ngerasa di pandemi ini bingung mau bisnis apa, cari penghasilan seperti apa, ya salah satunya mungkin bisnis kemitraan Basreng Gonjreng ini bisa jadi cara buat kita semua dapat untung gitu. Berarti awalannya dari sering jajan gitu ya? Jajan. Aku sampai tahu loh basreng tiap di daerah mana ada basreng, aku pasti selalu cobain. Jadi tahu yang enak mana. Iya. Yang rekomen mana? Rekomen mana. Sampai akhirnya aku kumpulin nih yang enak-enak. Jadi benar-benar aku kurangin tepungnya, aku banyakin daging ayamnya dan juga ikannya aku campur gitu loh. Jadi makanan ini emang bergizi sih. Emang dari kecil. Dari kecil suka basreng, karena basreng itu kan murah ya. Dulu mah masih pakai ikan. Ada yang bilang katanya ikannya ikan apa gitu kan. Jadi kesel, padahal kan aku suka gitu. Akhirnya aku bilang aku pengen bikin basreng yang higienis, yang enak. Dan ini pun kita develop lagi sayangnya, sampai bumbu-bumbunya, sausnya. Saus-sausnya aku bikin dari satu bahan dengan bahan lain, aku campur. Akhirnya nemu nih bahan-bahannya. Terus kita harus ngikutin zaman juga kan, sekarang lagi rame yang Taichan, creamy cheese. Itu aku benar-benar develop. Sampai dia bilang, beberapa kali ini gagal, nggak enak, coba lagi. Apain lagi ya, aku cari lagi, lihat-lihat yang lain, coba-coba lagi. Ini apa ya, sampai aku rasa-rasa kayak gitu, sampai akhirnya nemu nih. Lumayan 2 bulanan lah ngedevelop saus-sausnya. Berarti sama suami ini selalu ini dong, ngasih tau ini enak kayaknya gitu ya. Iya, Bumbunya sendiri, racikan sendiri gitu. Racik sendiri, develop sendiri dia. Jadi kita coba-coba nih mana ya bumbu salah satu brand A, B, C yang gede-gede, kita cobain tuh sausnya. Oke, gini rasanya ya. Dicari tuh, dikulik. Tengah malam sampai aku videoin, nih semangat. Iya. Hebat dia, semangat banget. Karena itu dia, aku nanya, kamu nggak gengsi nih jualan gerobakan pinggiran? Enggak dong, dari hal kecil dulu, kalau mau jadi besar. Wih, keren. Dan di saat pandemi seperti sekarang, justru banyak brand-brand besar yang scale down, yang dia jualan dalam arti ini kayak brand internasional gitu ya. Dia malah buka tenda di pinggiran, jualan di lampu merah. Sekarang udah kayak gitu, caranya untuk bertahan tuh seperti itu gitu. Dan itu dia, kita satu visi misi ya. Insya Allah bisa banyak berkahnya mudah-mudahan. Proses itu kan berarti hampir sebulan 2 bulan tuh akhirnya jadi dibuat ini atau gimana, proses lama? Prosesnya lumayan lama juga, karena ini kita sempat tes pasar juga ya sayangnya, tanpa ada brand aku dulu, tanpa ada brand. Jadi aku benar-benar tes pasar, gimana orang-orang merespon basreng ini, apakah
hanya disukai oleh orang Bandung, ternyata orang Jakarta juga suka, orang di luar Iya. kota juga suka saya. Iya. Banyak permintaan kita kayak kirim dong, gini kayak gitu. Tapi kita ya supaya memudahkan mereka untuk mendapat bahasa ini, jadi kita buka kemitraan gitu loh. Jadi tiap daerah, tiap di Indonesia tuh semoga bisa ada hotline-nya gitu. Wah, berarti untuk varian sendiri kayak tambahan mozzarella itu ide sendiri apa gimana? Iya. Iya. Ide sendiri karena itu dia yang ngikutin pasar. Iya. Karena kan dasarnya kan basreng sendiri cuma bumbu kacang Iya. aja kan, tapi untuk bumbu-bumbu kajiannya sendiri yang racik sampai Inovasi. kemarin ide-ide macam-macam bumbu gitu kan. Iya. Jadi awalnya aku kayak gitu, kayak enak deh kalau misalnya basreng nih bumbunya taichan. Misalnya kan aku senang yang pedas ya. Coba bikin taichan yuk. Dan aku belum pernah bikin taichan sama sekali, sambelnya gitu. Iya. Aku coba bikin. Enak motonya. Sini dijual sama bakso, enak ya gitu. Iya. Udah kita jadi ini, karena belum ada kan basreng taichan tuh nggak ada. Iya. Yang ada kan sate taichan di sini basreng kan jadi kalau taichan kan daging ayam kecil-kecil kan. Kalau basreng kan lebih tebel gitu, jadi ada sesuatu yang dikunyah gitu. Akhirnya aku terinspirasi dari situ, bikin hal-hal yang baru kayak ada yang mayones, ada juga yang mozzarella, yang di Iya. apa namanya? Tahu deh. Yang di flaming. Di flaming gitu. Jadi memang kan kalau di usaha harus ada diferensiasinya apa, faktor bedanya, keunikannya apa, ya itu yang kita coba angkat ya. Iya. Diulik-ulik nih apa ya, kayaknya pakai ini deh. Terus terakhir pakai apa? Yang mana? Yang baru mau kita tawarin juga. Oh, yang itu mentai. Mentai, saus mentai. Mentai. Jadi kita tetap ngeliatin needs sama wants market tuh maunya apa sih. Iya. Dan dia belajar banget untuk itu. Bahkan jadi dagang sama bisnis kan beda ya. Ini aku bener-bener ngarahin dia untuk berbisnis gitu dan bikin dan ngebangun sebuah perusahaan. Aku jadiin dia CEO. Kamu jadi CEO-nya ya. Ya aku di belakang aja deh, aku komisaris atau aku yang mentorin aja. Bisa nggak ya awalnya gitu dia. Bisa karena dia tuh pinter banget. Jago ngulik, punya leadership. Ternyata dia leadershipnya jago gitu. Kayak meeting sama tim tuh kemarin, nanti kayak gini-gini ya. Wih bener nih, aura CEO-nya udah ada nih. Siap Bu CEO. Jadi bener-bener ngelit banget gitu. Pokoknya nanti aku pengennya kayak gini-gini ya. Nah, begini emang cocok berarti emang dia ada bakat untuk itu. Jadi aku percaya. Semoga perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkembang di tangan kamu dengan baik. Kan ada kamu. Iya kan aku ngarahin aja dah. Iya. Tapi terbantu banget ya Kak ada yang mentorin, karena kan kalau secara nggak langsung dengan ikut franchise lain ataupun orang lain pasti kena biaya budget tersendiri gitu. Tapi Mas Sami gratis gitu. Iya, ini mentor ya, kayak yang lagi rame di film Korea. Startup. Salam ya, Pak Mentor. Kan Shangi paham. Ya, siap Bu CEO. Oh, saya jauh ya. Mungkin untuk target cabang sendiri gimana? Kita udah 20 outlet loh. Oh, udah Jadi, 20. Di mana aja? Ini masya Jakarta, Allah luar banget. kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal mereka belum tahu. Belum, bahkan tadi ada nih 3 orang mitra kita yang Franchise. baru datang, dia baru nyobain, oh untung enak ya mas katanya. Emang kenapa Bu? Saya bayar beli belum pernah nyobain rasanya sama Itu kayak sekali. gimana? Iya. Mereka belum tahu itu rasanya kayak gimana, saus-sausnya seperti apa, tapi mereka langsung bayar franchise. Dan ini kita opening hari ini di Pancoran, besok di Pasar Lama, besoknya lagi di Depok dulu, Depok, Bekasi, Depok, Tebet, Bekasi, Tebet, sampai ke Palembang, gitu. Palembang. Bandung, alhamdulillah gitu. Ya, Jadi ya semoga bisa bagi berkah ya. berbagi berkah sama-sama, dan ini jadi lahan lah buat kita yang lagi mau bertahan yang survive di pandemi seperti ini. Bahkan corporate value kita, value yang mau kita angkat adalah untuk mau join jadi tim kita, syarat utamanya tuh 2. Yang pertama harus korban PHK, korban efisiensi, atau yang kedua harus yatim. Iya. Itu sih, jadi syarat utamanya itu. Kalau misalkan bukan korban PHK tapi dia yatim, oke yuk kita kerjasama jadi tim kita. Itu sih. Kenapa itu mas? Itu sampai segini. Ini udah gitu, dulu kan aku juga, maksudnya dari dulu aku punya perusahaan corporate value aku kan aku ngebangunnya dari nol karena aku seorang yatim, aku tahu banget susahnya seorang yatim nyari kerja kayak gimana. Jadi pengen menjadi manusia yang punya value. Iya. Gitu sih. Dan alhamdulillah dia juga kayak gitu, ternyata sama. Satu frekuensi sama yang korban PHK. Banyak kan nih di saat pandemi, banyak yang dipecat ya kan? Banyak yang diefisiensi, banyak yang curhat sih awalnya. Ya itu akhirnya jadi syarat utama kalau mau join sama kita. Ya. Nah sekarang untuk karyawan sendiri udah berapa sih mungkin jumlahnya? Oh ya mungkin sudah punya berapa jumlahnya? Kalau kita di pusat ya, kalau di pusat kita kan nggak, kalau Keseluruhan nih. keseluruhan, jadi kita tuh puluhan sih udah lumayan. Udah lumayan. Karena satu outlet itu bisa dua orang. 3 orang sama orang operasional. Iya. Gitu. Jadi selalu kita kalau untuk franchise ini kan yang menyediakan
Itu mitra. tenaga kerja kan mitra, tapi kita di pusat di sini memantau semua mitra-mitra yang Iya. dimanapun. Kita pantau dari mulai SOP-nya seperti apa, pembuatannya, jualannya seperti apa, Salesnya. salesnya seperti apa. Jadi kita mengutamakan itu kalau untuk mitra gitu loh. Controlling dari pusat yang penting sebenarnya. Wih, siap CEO. Ini saya kemarin ngajarin tapi jadi bisa. Keren. Kak, akan sibuk di dunia bisnis, apa artinya akan meninggalkan dunia entertain juga? Enggak sih, itu bisnis dengan nyanyi itu dua hal yang berbeda. Kalau nyanyi itu passion aku, nyanyi di entertain itu passion aku. Tapi kalau bisnis adalah sesuatu yang memang harus aku explore lagi, sesuatu challenge buat aku gitu. Gimana caranya ya itu kita harus banyak terang-terang pendapatannya kita harus banyak. Jadi ya kenapa enggak gitu kita coba di dunia bisnis kan lagian itu tidak mengganggu nyanyi juga sih, aman. Aku maksudnya gini, aku selalu marahin dia dalam arti kita harus perbanyak revenue stream atau keran-keran pendapatan. Jadi ketika satu keran mampet, Iya, lanjut. belum kelar tuh. Yang mana? Apa tuh? Apa harapannya itu? Oke. Gimana? Mau Ya langsung? itu tadi, Belum jadi aku sedikit. tuh selalu dibilangin sama suami harus perbanyak revenue streamnya. Jadi kalau dari entertain ya mungkin kita bisa dapat penghasilan yang besar gitu. Tapi kan kita nggak tahu ada pandemi kayak gini akhirnya terhambat untuk perform dan segala macam. Tapi kalau dengan bisnis kayak gini, ya itu kerannya terus ngalir gitu. Banyak diajarin ilmu bisnis dari suami sih sebenarnya. Dan secara nggak sadar setiap dia webinar dan segala macam tuh kayak masuk ke telingaku, tempel gitu. Oke, Terakhir harapannya. kan dulu soal ngomongan, Oh. apakah akan menunda atau bagaimana? Apalagi kan sekarang makin sibuk dong di bisnis gitu. Ngomongan sih enggak sih, kan kita juga kalau ngomongan usaha sih udah ya, usaha ikhtiar sambil menikmati rumah tangga seperti apa. Ya kita mah tetap berdoa aja sedikasinya. Biar terus, gas terus. Itu mah sesuatu yang mungkin ya saya sebagai istri juga ya cuma melaksanakan kewajibannya, ya kan. Harus bisa melayani suami dengan baik. Ya banyak apa ya, ladang pahala lah dalam rumah tangga itu. Asik kalau misalnya udah menikah. Jadi kita nggak canggung buat ngapa-ngapainnya sayang. Gitu. Itu harapannya. Harapannya kan? Harapannya. Iya, harapan bisnis lu bisa. Dari bisnis ini. Harapan Dan ininya. ya harapannya semoga kita diberi panjang umur, Amin, sehat. diberi kesehatan terus, diberi kebahagiaan terus, Amin. bisa ngasih banyak manfaat dan berkah untuk orang lain. Ya, salah satu caranya yaitu dengan memberikan peluang bisnis seperti ini buat teman-teman juga yang lagi survive ya di masa pandemi kayak gini, kena PHK dan segala macam, biar dapat penghasilan seperti apa ya kita coba untuk mengarahkan karena kita pengen untung sama-sama, kita pengen bergerak, bertumbuh sama-sama ya. Jadi kita benar-benar ngasih ilmunya, Kita dampingi. kita dampingin. Kita arahin. Jadi nggak cuma kita sekedar cari untung gitu. Jadi harapannya semoga bisnis kita kedepannya lancar, ini Basreng kita bisa membasrengkan Indonesia, high levelkan Basreng, makanan lokal jadi sesuatu yang bisa masuk ke kancah internasional, jadi menu favorit ya. Ya. Jadi gimana caranya ya kita terus bertumbuh. Mungkin 10 tahun ke depan bisa aja nanti ada Basreng inovatif, kita bikin apa-apa lagi gitu kan. Setuju saya? Setuju saya. Saya Bu CEO. Aku manut. Aku manut juga sama suami. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you.